Kayaknya hari ini cuma bisa satu. Saya nggak enak juga izin terlalu lama dari rapat MAU ya. Kalian bisa buka materinya juga. Tadi udah saya kirim. Untuk materi satunya lagi, nanti saya kirimkan. Jadi sebelum kuliah berikutnya kalian, kita udah enak gitu. Nggak perlu saya detailkan satu persatu gitu. Ya. Eh, belum ke ininya ya. Bentar. Hmm. Baik. Ya, tadi kita udah kasih intro ya terkait HeLa sel lain yang menjadi dasar dari diburu-burukannya ya menyusun suatu inform consent untuk penelitian-penelitian yang menggunakan spesimen manusia. Nah, kita lanjut ke tadi ada contoh dari suatu kondisi yang mungkin aja nanti akan kalian lihat di keseharian, mungkin beda beda sel tapi mirip-mirip seperti ini. Kira-kira dari aspek kelima aspek untuk etik ini mana potensi. Jadi potensi persoalan ya. Jadi yang paling cocok untuk kasus semuanya sih bisa-bisa aja, tapi kan nggak kayak gitu. Yang menjadi persoalan nggak perlu saya panggil satu-satu ya kayak tadi. Silakan, ayo jawab aja 1, 2, 3, 1, 3, 1, 5. Layarnya udah muncul case tadi ya. Sudah, Bu. Ada yang jawab Alif Faiz. 1, 2, dan 5. 1, 2, dan oke. Mana yang lain? Izin, Bu. 1, 2, dan 3, Bu. Siapa tuh yang ngomong? Aisyah, Bu. Alicia. Aisyah, Bu. 1, 2, Dan 3, Bu. 3. Oke, kita lihat irisannya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Semua sejauh ini jawabnya 1, 2 ada. Oke. Kira-kira kan paham nggak persoalan yang nomor 3 itu apa? Plasenta itu di beberapa daerah dianggap apa sih? Gitu. Di kita lah contohnya. Ada yang tahu? Nama lainnya apa plasenta? Tali pusat, Bu. Tali pusat. Kalau orang awamnya bilang Ari-ari, apa? Bu. Apa? Ari-ari mungkin, Bu. Hari-hari. Ada yang pernah dengar anak kakak, kakaknya anak gitu. Ada yang pernah kayak gitu dengar. Jadi seolah-olah dia tuh sesuatu yang juga bernilai gitu. Bernilai itu dalam hal punya punya kedekatan dengan eh, anaknya gitu ya. Jadi bahkan ada yang eh, dikubur ya. Kuburnya kubur sendiri maksudnya gitu, dianggap bagian dari janinnya gitu ya, sesuatu diambil plasentanya akhirnya si keluarga nggak bisa
bisa melakukan sesuatu dengan plasenta itu, entah itu ritual apa gitu ya. Paham nggak maksudnya itu? Jadi ada kultur-kultur budaya yang ikut berperan dalam mempengaruhi persoalan etik. Gitu. Jadi misal dokter dokter Y ini masuk kriteria banget nih si ibu ini gitu ya. Tapi mereka misalnya punya budaya tertentu yang ada plasenta ini yang harus mereka simpan, ada yang mau dikeringkan, ada yang mau jadi apa gitu ya, dianggap obat ya, pernah dengar ya, yang kayak gitu. Bahkan kalau di luar sana stem cell yang diambil dari plasenta itu bernilai untuk terapeutik jika di kemudian hari si yang bersangkutan ini sakit. Ya, paham ya maksudnya. Jadi itu bukan suatu onggokan daging atau darah atau apalah yang tinggal di nggak ada maknanya gitu. Jadi bagi orang-orang yang menganggap plasenta itu punya makna yang agak apa ya lumayan tinggi gitu, maka yang nomor 3 itu jadi persoalan. Tuh. Nah, kenapa muncul ada persoalan informed consent? Jadi coba kita lihat satu-satu ya. Informed consent, kenapa bakal ada persoalan? Kenapa bakal ada persoalan? Kebayang nggak kalau ibu melahirkan, terus kemudian kalau misalnya dia nggak minta plasentanya, maka akan dijadikan seperti apa ya? Kayak tumor atau apa yang diambil sama medis kan, dibawa gitu. Apakah nanti dibuang jadi sampah medis atau apa gitu ya? Nah, itu kan kalau misalnya kondisi rumah sakitnya seperti itu, maka dokter menganggap itu adalah daging itu atau kayak tumor lah yang diambil itu udah jadi hak dia, paham nggak maksudnya? Udah kan pasiennya udah saya tolong gitu ya. Ini sisanya, sisa pekerjaan saya, ya punya saya dong. Nah, disitulah ada potensi informed consent menjadi eh, persoalan karena kita tidak meminta persetujuan dari si ibu yang punya bayi dan juga plasentanya itu untuk menggunakan plasentanya untuk diteliti lagi lebih lanjut atau kita simpan atau kita ambil untuk apa gitu. Nah, di situ potensinya. Seperti juga pasien post operasi tumor payudara kan udah diangkat payudaranya, ya udah gitu kan kalian udah saya terapi gitu, udah saya obatin tumornya ya udah kan udah diangkat. Nah, tumornya itu juga mirip seperti ini akan jadi persoalan ketika kita tidak minta persetujuan untuk digunakan lebih lanjut spesimen yang sudah diambil atau dikeluarkan dari tubuh pasien. Nah, itu. Jadi nomor 1 itu pasti wajib ya. Kerahasiaan subjek. Tergantung dari penelitiannya. Kalau misalnya penelitiannya hanya di tingkat in vitro seluler gitu ya. Jadi sel endotelial diambil, kemudian uji-uji obat atau apa gitu ya. Tidak ada membutuhkan identitas subjek sama sekali, maka aspek kerahasiaan subjek tuh nggak akan jadi persoalan ke depannya. Toh nggak akan menyebutkan data klinis pasiennya. Tapi jika nanti misalnya sel dari pasien A, sel dari pasien B itu akan diadu, akan dianalisis sendiri, maka ada potensi persoalan etik untuk kerahasiaan subjek. Nah, si dokter Y ketika menyimpan spesimen, dia akan ngasih data kepada biobank. Nah, data apa yang akan diambil atau disampaikan oleh dokter Y, maka itulah yang menjadi suatu data yang harus dijaga kerahasiaannya oleh yang menerima spesimen. Itu dalam hal ini nanti kalian mungkin bisa bertugas di lab manapun lah ya, yang mengolah spesimen. Dan kalian jadi tahu, ternyata misal ada seorang tokoh masyarakat gitu yang kalian kenal, ternyata dia diantarkan tumor apa namanya misalnya yang agak sensitif sensitif misal ovarium lah gitu sederhana eh, seorang yang kalian tahu tokoh masyarakat gitu terus jadi tahu ternyata ovariumnya berarti kan udah diangkat. Nah itu kan sensitif ya artinya kita dengan sampel dan juga dengan si pemilik sampel itu terikat akan etik gitu. Kita harus merahasiakan bahwa kita tahu si A itu ternyata ovarium udah diangkat udah nggak bisa hamil.
misal ya. Itu hal yang sensitif untuk orang-orang tertentu karena mungkin ya bisa jadi dia masih apa di perjalanan menuju jodohnya ya gitu. Udah tahu kita eh, jadi aspek etik karena bagi orang itu informasi rahasia yang akan membuat dia apa ya terekspos privasinya gitu. Oke, untuk kultur lokal itu bisa berpotensi banget. Izin untuk menyimpan kultur sel di dalam hal ini bisa menjadi persoalan jika eh, apa namanya itu kaitannya sama inform consent juga ya. Inform consent. Kalau izin untuk penelitian selanjutnya itu nggak ada urusan sama dokter Y ini, tapi untuk peneliti selanjutnya. Berarti kemungkinan satu, dua, tiga, dan empat. Gitu. Nah, kultur sel ini sendiri, karena kan sebenarnya eh, sel yang dia ambil ini kan sel primer ya, pasti akan diperbanyak. Nah, ketika dia mau menyimpan ke biobank, itu orang lain kan atau siapa yang punya kepentingan dengan sel itu atau punya apa istilahnya tuh untuk menjaga konsistensi jadi selnya itu nggak rusak ataupun mati, maka ini menjadi potensi etik antara biobank dan peneliti atau si pemilik spesimennya gitu ya. Anggap dalam hal ini dokter Y-nya. Nah, tapi kalau misalnya dia hanya menggunakan satu kali untuk penelitian, kemudian tidak dilakukan penyimpanan kembali, maka nggak akan menjadi persoalan etik. Nah, khawatirnya adalah kepemilikan. Jadi bisa jadi nanti dokter Y mengklaim itu adalah punya dia gitu. Jadi bukan punya biobank lagi. Nah, di situ ada persoalan harus didudukan siapa nih yang berhak menggunakan sel kultur ini, sel yang sudah diambil ini. Kira-kira paham ya? Nanti akan ada case-case yang lainnya. Nah, kita belajar dari Hela ya. Jadi Henrietta Lacks, seorang wanita Afrika Amerika yang dulu dia terkena CA cervix, yang karakter sel kankernya itu sangat ganas gitu ya, sehingga eh, ini dinamakan sebagai immortal, the immortal life of Henrietta Lacks. Jadi selnya itu immortal gitu, dan sel itu kan bagian dari si tubuh Henrietta Lacks kan pernah menjadi bagian dari tubuh dia. Nah, meskipun si Helanya ini sudah meninggal, selnya masih hidup gitu. Makanya disebut sebagai immortal life of Hela gitu ya. Nah, eh, dia ternyata waktu diambil sampel jaringannya sudah diambil sangat cepat terjadinya dan peneliti atau dokter-dokter tuh pengen tahu kenapa bisa seagresif ini, apa yang terjadi pada mutasi, apa yang terjadi pada sel, dan itu tidak diketahui oleh Hela. Artinya dia merasa dia dirawat gitu ya, diobatin tanpa tahu bahwa selnya udah digunakan untuk berbagai riset. Nah, jadi di sini sebenarnya ada eh, peluang ya, peluang dari apa sel itu kan harusnya nggak ada gunanya, artinya bagi si Hela ya udah diambil aja, buang aja gitu ya, ambil aja, dia pengen sembuh gitu, tapi ternyata orang yang melihat dari sudut pandang lain itu menganggap itu kesempatan gitu, jadi peluang riset, peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan nanti menghasilkan publikasi yang bernilai uang atau mendapatkan terapi-terapi yang mungkin ditemukan gara-gara menggunakan sel HeLa ini sebagai sel untuk penelitian. Nah, dari situ ternyata potensi etiknya adalah ketika keluarga dan juga HeLa-nya itu sendiri ya, atau keluarganya itu tidak mendapatkan apapun dari hasil penelitian itu, gitu ya. Jadi ada omongan-omongan dari pihak keluarga ataupun orang-orang di sekitar yang menganggap bahwa mereka hanya dimanfaatkan gitu, helanya hanya dimanfaatkan untuk riset gitu ya. Dan setelah dan ternyata dia sel tubuhnya itu menghasilkan untuk dia apa-apa.
gitu. Jadi ternyata penelitian ini sudah berpenelitian yang lagi yang merasa memiliki pertama lah di situ sih etiknya. Kemudian sinyal saya agak kurang stabil ya. Kalau misalnya nggak kedengaran, harap komen ya, kasih tahu. Oke, kemudian dari buku yang tadi dibuat itu tahun 2010 itu menjadi tamparan ya bagi dunia kayak apa ya dunia ilmiah atau penelitian gitu bahwa si helanya nggak diinform konsen, nggak dikasih tahu bakal diambil selnya dipergunakan untuk penelitian dan ternyata eh, hal ini memicu pro kontra kan di masyarakat gitu ya. Nah akhirnya dipikirkanlah bagaimana masyarakat-masyarakat yang tidak apa ya ya bisa dirugikan, bisa tidak diuntungkan gitu ya bahasanya dia mendapat kompensasi gitu dari suatu penelitian itu karena keilmuan itu berkembang eh, terus dan menghasilkan apa dana ya atau uang tapi tidak merugikan siapapun. Nah, itulah yang mendorong untuk disusunnya suatu protokol etik ya. Nah, penekanan dari eh, aspek apa namanya tuh kejadian ini kejadian immortal life apa sel HeLa ini mendorong kita untuk memikirkan yang pertama tidak hanya inform consent ya tapi juga ada kompensasi serta komersialisasi dari hasil penelitian kemudian bagaimana privasi dan kerahasiaan kalau ini kan HeLa-nya udah terkenal gitu tanpa dia tahu lagi karena dia udah meninggal ya tapi tidak ada jaminan kerahasiaan dari awal bahwa selnya ini sel siapa tuh tahu karena kan penelitian-penelitian yang lain kan nggak ada juga yang booming ya ini selnya siapa siapa gitu cuman zaman itu tuh belum beras kemiskinan kesehatan akibat orang-orang yang mungkin penelitiannya kebablasan gitu jadi dia ngejar sel ngejar ngejar spesimen orang tapi si orang-orang ini contohnya lah ya orang kulit hitam yang Helani kan kulit hitam ya jadi terkesan di diminorkan gitu ya. Jadi untuk kepentingan orang kulit putih. Nah, seperti itulah isu-isunya berkembang. Kemudian segala informasi genetik yang kita dapatkan dari si pasien itu ada dampaknya kepada keluarga gitu. Entah itu terkait keturunan dan seterusnya. Terus kemudian juga siapa yang punya spesimen itu? Apakah dokter yang mengambil atau lab yang menyimpan atau masih milik dari si pasien? Nah, itu yang menjadi isu. Kemudian kepercayaan orang untuk diikutkan dalam penelitian biomedis karena ada perasaan saya hanya dimanfaatkan gitu. Nanti yang dapat untung, yang dapat uang adalah peneliti gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan yang mengembangkan obat. Oke, jadi pada dasarnya informed consent adalah suatu persetujuan ya. Si Hela tadi misalnya dia paham konsekuensi dari selnya digunakan untuk penelitian apa nih dampaknya terhadap dia dan keluarganya gitu. Terus kemudian apa hak yang harus dia dapatkan. Dan dengan menyetujui semua prosedur risiko manfaat serta alternatif apa yang mungkin dia ambil alternatif pilihan ya, maka dia mau tanda tangan setelah mengetahui semua itu. Gitu. Disitulah informasi atau inform konsen kesediaan. Jadi konsen didapatkan setelah pasien diberikan semua informasi tersebut. Ya. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Bu. Halo? Tes, tes. Masih ya, soalnya muncul sinyal unstable di sini. Baik, jadi ini bisa kalian baca lah nanti ya. Nah, intinya untuk bagaimana kita bisa menggunakan satu spesimen seseorang, itu ada beberapa kriteria untuk persetujuan ya atau konsennya. Ada yang memang penelitian itu tidak membutuhkan konsen sama sekali. Misal, kalian berobat ke suatu rumah sakit, terus kan diperiksa darah kan, untuk pemeriksaan standar lah, hemoglobin, leukosit, dan lain-lain. Udah kebuang. Nah, ketika misalnya rumah sakit itu memberlakukan semua sisa spesimen itu bisa digunakan oleh siapapun untuk penelitian, maka tidak dibutuhkan konsen lagi untuk siapapun peneliti nanti pakai sisa darah tadi yang dipakai untuk periksa HB dan lain-lain itu. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis
konsen ya, yang melibatkan ke seperti apa pengetahuan yang wajib diketahui oleh pasien dan seperti apa bentuk konsekuensi dari konsen itu. Ya, persetujuannya. Apakah dia dipersetujui untuk semua hal dalam apapun penggunaan spesimen itu, atau hanya untuk disetujui untuk misalnya eh, hanya sekali penelitian ini saja, atau seperti apa gitu ya. Jadi semua konsen termasuk juga untuk data, tidak hanya spesimen, tapi juga jenis eh, apa namanya untuk menggunakan spesimen bioetik atau biospesimen. Nah, di sini juga ada 5 prinsip ya yang harus dipegang dalam mengimplementasikan penelitian genetik gitu. Yang pertama ada prinsip reciprocity. Semua spesimen itu atau semua ya spesimen ya data genetik yang akan diambil eh, apa namanya si pasien itu sendiri, dia mau berkontribusi untuk terlibat di dalam penelitian tanpa ada sesuatu yang dia minta gitu, dia ikut tapi mau minta sesuatu. Nah, itulah yang dimaksud dengan reciprocity. Kemudian maka keluarga itu berhak mendapatkan data lengkap dari apa-apa aja yang diperiksa ataupun em, si pemilik sampel itu. Jadi artinya semua spesimen yang diserahkan, oke, silakan dipakai untuk penelitian, tapi kami juga mendapatkan informasi yang lengkap dari hasil apapun yang didapatkan dari penelitian itu terkait untuk kepentingan si pemilik sampel atau si pasiennya dan dua keluarganya itu sendiri. Terus kemudian ada solidaritas. eh, Intinya adalah bagaimana kita, baik itu siapapun yang berperan di situ ya, eh, si peneliti, si pemilik biobank ataupun si pasien itu masing-masing punya eh, tujuan yang berguna untuk perkembangan keilmuan maupun pengobatan ataupun untuk kepentingan orang banyak gitu ya. Dan itu masing-masing punya itu yang sama, apa ya, tanggung jawab yang sama untuk terlibat dalam penelitian itu. Terus kemudian jika misalnya nanti ada sesuatu yang berkaitan dengan data penelitian itu yang kepada eh, apa ya kasus ataupun persoalan di kemudian hari, maka data itu bisa diminta untuk dibuka. Artinya misal ada sengketa orang tua ya atau apa ya, turunan atau harta waris atau apa yang berdampak yang apa ya yang persoalan itu nanti bisa diselesaikan atau bisa terbantu dengan hasil eh, yang apa hasil penelitian kita itu atau data genetik yang kita simpan itu. Maka untuk hal-hal seperti itu yang membutuhkan publikasi ya, jadi data itu dibuka untuk kepentingan bersama, maka itu bisa dimungkinkan dengan aspek etiknya tetap dijaga. Artinya kepentingannya hanya untuk menyelesaikan persoalan itu, ya. Dan akhirnya identitas itu akan bisa kita lihat kan, ini sampel si A ternyata begini gitu gitu ya. Nah, itu untuk kepentingan bersama, untuk publik gitu. Terus kemudian eh, untuk universality. Jadi misalnya sampel kita orang Indonesia gitu itu mewakili ras kita gitu ya. Nah, apa-apa yang berkaitan sama persoalan di ras juga untuk Asia Tenggara gitu ya, untuk populasi kita, maka data-data genomik itu bisa kita gunakan bersama untuk melihat pola yang ada di eh, manusia itu atau kelompok manusia itu. Misalnya kalau waktu COVID itu dulu ya kita ada mengupload data human genome untuk pasien COVID di Indonesia gitu ya. Nanti ada lagi data di Vietnam atau di mana negara-negara itu kita bisa sharing dan itu bisa kita lakukan analisis untuk menyimpulkan sesuatu yang
dengan kepentingan sama gitu ya untuk populasi di tempat itu gitu. Jadi hal seperti itu dibenarkan untuk memberikan dampak yang lebih besar dari suatu penelitian itu. Oke, ini ada apa istilahnya tuh apa dampak ya kenapa orang akhirnya memikirkan informed consent itu penting gitu ya, apa manfaatnya dan apa biaya, bukan cost di sini ya, maksudnya tuh ya yang kita korbankan ya untuk melakukan suatu informed consent. Nah, dampak positifnya adalah itu menunjukkan ketika kita meminta konsen kepada satu orang untuk penelitian ataupun untuk penggunaannya dalam kajian-kajian yang sifatnya genetik, itu menunjukkan bahwa kita mengakui atau respect terhadap sesama manusia. Artinya kita juga menghargai orang itu seperti kita gitu. Artinya sampelnya kita perlakukan dengan baik, kita jaga dengan baik dan seterusnya dengan meminta kepersetujuan orang yang bersangkutan gitu. Jadi artinya kita menghargai dia, boleh iya boleh enggak kan sebenarnya ketika dia mau setuju untuk diambil spesimennya gitu. Nah, ini mungkin bisa kalian baca detail karena waktunya juga sudah setengah jam lagi ya. Di sini ada beberapa persoalan yang mungkin berkaitan sama bagaimana jaringan itu kita ambil gitu ya. Jadi tadi saya contohkan ya kalau pasien kanker payudara misalnya udah diambil tumornya, itu kan bisa menjadi itu tadi apakah eh, kita mengambil itu hanya murni untuk ngobatin aja gitu ya. Jadi kita membuang jaringan itu pasien atau kita punya tujuan-tujuan lain gitu. Kita simpan untuk apa, untuk apa. Nah, itulah yang menjadi persoalan etik yang tadi saya udah singgung antara dokter dan pasiennya gitu. Jadi dokter ke pasien kan cuma kadang bilang oke, kita tindak, kita ambil jaringannya. Nah, kata-kata mengambil jaringan itu apakah kita menjelaskan tujuannya untuk apa aja gitu. Di situ aspek etik antara dokter dan pasien. Kemudian antara investigator atau peneliti utama dengan subjek penelitiannya gitu. Jadi kan sebenarnya bisa jadi penelitinya bukan dokter yang mengobatin pasien itu, tapi ada pihak lain yang bertugas mengatur jalannya sebuah penelitian. Itulah investigator, dia peneliti utamanya siapa dan tentu dia dokter yang bersangkutan terhadap pasien. Tapi dia akan mengolah data ataupun spesimen dari pasien-pasien yang datang kan gitu. Nah, dia melakukan informasi, memberikan suatu informasi yang jelas apa-apa saja yang akan menjadi konsekuensi dari penelitian ini dan dampaknya terhadap pasien. Disitulah yang menjadi aspek etiknya, jadi keseluruhan penelitian gitu. Jadi kalau yang tadi aspek etik klinisnya ya, kita kan mau mengobati, tapi kita benar-benar mengobati atau hanya ada tujuan lain dari pengambilan spesimennya. Nah, kalau yang investigator itu benar-benar untuk riset kan dari awal pasien tahunya. Tapi apakah kepentingan riset itu sejalan dengan maunya pasien atau sejalan dengan metode yang akan dilakukan gitu. Nah, di situ ada aspek etiknya. Misal dari awal pasien-pasien itu dilibatkan untuk studi apa namanya hanya mengukur misalnya resistensi anti cancer gitu ya dari sel kankernya. Dan ternyata kesininya bukan mengukur resistensinya aja dari obat-obat lama, tapi dia mau sesuai lagi dengan penjelasan awal dia kepada pasien. Nah, disitulah pentingnya ada yang mengawasi berjalannya etik antara individu-individu ini. Kemudian ada privacy, confidentiality. Privacy berarti semua yang database yang kita miliki itu kita apa ya, kita menjaga kerahasiaannya dan juga privasinya. Jadi waktu kita mengambil spesimennya pun pasien terjaga privasinya, tidak di dalam ruangan yang ramai ketika kita menjelaskan penelitian itu gitu ya. Tidak ada intimidasi, dia bisa menjelaskan, dia bisa menerima dan menerima informasi itu dengan jelas tanpa ada apa ya orang-orang yang ikut
mengompor-ngomporin gitu ya. Nah, itulah pentingnya privacy dan confidentiality. Jadi privacy dan confidentiality itu saling berkaitan ya. Confident itu kerahasiaan, privacy itu ya apa ya, privat ya. Orang itu tidak terekspos gitu ya. Kemudian perbedaan kultur ya, seperti tadi jaringan Placenta itu ada aspek kultur apa ya, nilai budayanya, nilai norma-normanya di dalam masyarakat kita. Atau nanti mungkin apa tuh, darah, bukan, pernah dengar mtDNA dari ibu yang hamil gitu ya, DNA yang beredar di sirkulasi ibu untuk mendeteksi anak, maksudnya mencocokkan dengan anak ini ada keraguan ayah dan segala macamnya, itu juga ada nilai kulturalnya di situ ya, pengambilan spesimen seperti itu. Yang tujuan penelitiannya memang untuk membuktikan apakah pemeriksaan mtDNA itu lebih valid dan mudah daripada misalnya memang periksa DNA janinnya setelah lahir gitu. Jadi penelitiannya cuma membuktikan metode, tapi kan jadi tahu si A tuh cocok nggak sama ayahnya gitu. Jadi, nah ini ada nilai-nilai budayanya di situ ya, nilai-nilai aspek etik yang berkaitan sama kulturnya gitu. Terus kemudian eh, terkait pengumpulan. Nah, di mana persoalan etik dari mengumpulkan spesimen tadi? Nah, kan sumber-sumbernya bisa dari berbagai macam ya. Kalian tahu bahwa semua yang bentuknya jaringan dari hidup, dari makhluk hidup atau manusia, itu kita namakan biospesimen, dan itu sumbernya bisa murni dari suatu tindakan. Jadi misalnya tadi pasien misalnya diangkat tumornya, sisa jaringan itu, atau memang kita sengaja mengambil tambahan darah ataupun tambahan urin gitu dari subjek itu di luar dari tindakan yang seharusnya. Jadi misalnya dia cuma harusnya diangkat tumornya, mana urin dan lain-lain, kan nggak ada di dalam prosedur tindakan untuk diagnostik apa di dalam prosedur terapi pasien, tapi ikut kita tambah mengambilnya. Dan kemudian ketika sumbernya ini berbeda dan tujuannya itu beda, maka setiap spesimen yang diambil itu harus dimintakan inform konsennya. Jadi apa saja, mulai dari urinnya nanti akan diambil ya Bu, nah sisa jaringannya juga akan kami simpan dan seterusnya. Jadi semua itu kita buatkan inform konsennya agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Kemudian bagaimana sampel itu akan diberlakukan? Artinya kita bilang nanti spesimennya akan diantar ke labor mana dan disimpan di bank jaringan di mana gitu untuk berapa lama. Nah, itulah yang penting sebagai aspek isu di pengambilan penyimpanan pengumpulan spesimen. Kemudian untuk penyimpanan. Nah, penyimpanan tadi saya sudah singgung pemiliknya ya, siapa, atas nama siapa nih sampel sekian puluh jaringan pasien CMAME misalnya karsinoma tumor payudara gitu ya. Atas nama siapa? Ini atas nama Prof A gitu misalnya, atau atas nama dokter A, atau udah jadi hak milik biobank. Nah, waktu sampel itu diserahkan harus jelas apabila seperti di lab PDRPI ya, kita punya punya aturan bahwa kalau spesimen itu disimpan atas kepemilikannya tetap si peneliti, maka tidak boleh digunakan oleh yang lain kecuali seizin si pemilik sampel atau yang mengantarkan sampel itu. Tapi jika misalnya, dan dia wajib membayar biaya penyimpanan. Nah, tapi ketika sampel itu diserahkan ke lab, digunakan untuk penelitian dokter A, kemudian masih ada sisa jaringan, boleh digunakan oleh siapapun, asalkan tetap disimpan di lab PDRPI misalnya seperti itu ya. Dan semua yang publish dengan menggunakan spesimen dokter A tadi, misalnya dokter B, C, dan seterusnya, itu wajib menyebutkan acknowledgement-nya bahwa ini menggunakan spesimen dokter A atau bagian dari penelitian dokter A gitu ya. Jadi itu harus di state, dan dokter A boleh menyerahkan itu tanpa membayar biaya penyimpanan karena udah diserahkan kepemilikannya kepada lab atau biobank gitu. Jadi itu tergantung dari tempat lokasi penyimpanannya atau biobanknya.
Kemudian ada hak ya, hak intelektual. Nah, hak intelektual itu misal ketika ada suatu, jadi kayak tadi masih ada haknya dokter A sebagai pemilik awal spesimen itu untuk dimasukkan ke dalam publikasi gitu, atau ke dalam temuan. Nanti bisa mungkin ke hak intelektualnya seperti apa ya, copyright atau haki gitu ya. Kemudian untuk penyimpanan ada akses gitu. Apakah nanti biobank itu punya berlapis apa ya, verifikasi untuk orang yang bisa membuka membuka dan mengambil dan menggunakan spesimennya gitu ya. Nah, itu yang menjadi aspek etiknya. Kemudian financial reward kayak tadi. Kalau misalnya si pasien-pasien ini nanti sampelnya digunakan dan menghasilkan suatu obat dan bernilai materi yang banyak, apakah masih mendapatkan kompensasi dari penelitian itu gitu. Termasuk juga dokter tadi ya, dokter A tadi yang punya awalnya sampel itu masih dapat sharing financial reward dari peneliti selanjutnya. Kemudian academic reward. Academic reward bisa berupa tadi namanya disebutkan dalam publikasi atau di apa ya namanya, eh, di dalam apa forum-forum ilmiah gitu ya, disebutkan sebagai orang pertama yang mengembangkan menggunakan spesimen itu. Terakhir untuk eh, etik dari keseluruhan sistem biobanknya ya. Jadi pengelolaan. Jadi si pengelola biobank itu eh, punya segala hal ya. Artinya data spesimen, data pribadi, data klinis orang disimpan di satu tempat gitu ya, baik itu hardware maupun software. Nanti kita akan bahas untuk perlindungan atau keamanan data ini ya di kuliah selanjutnya. Dan itu harus jelas di awal ketika si biobank menerima spesimen. Nah, itu tadi ada konsep donasi nggak? Jadi misalnya kita mau sharing spesimen 0,5 dalam suatu record juga di dalam apa itu terbawa ya dalam sistem gitu ya. Jadi nanti saya contohkan di kuliah selanjutnya bagaimana orang itu antar biobank itu bisa terintegrasi ya, saling, kalau ada penelitian untuk penyakit yang jarang kan kita bisa saling sharing spesimen tuh gitu. Jadi biobank satu dengan biobank lain bisa sharing atau menyerahkan beberapa mili spesimennya gitu untuk digunakan untuk kepentingan bersama gitu. Jadi itu pengelolaan di level biobanknya. Nah, apakah nanti spesimen yang diambil itu bagaimana hak dan kewajiban masing-masing biobank maupun pengelolanya itu diatur dalam suatu persetujuan. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian eh, yang berkaitan dengan publikasi ya. Jadi publikasi agak banyak ya. Jadi tadi kayak saya udah singgung, kalau publikasi kan sifatnya siapa siapa yang yang berhak mempublikasikan hasil itu gitu ya. Itu yang pertama. Dan kemudian siapa saja yang namanya disebutkan dalam publikasi. Dan kemudian apakah data-data yang di-share dalam publikasi itu sudah disetujui untuk dibuka semua gitu ya. Kadang-kadang ketika kita submit suatu artikel di jurnal ilmiah itu ada permintaan data mentah dari jurnalnya. Nah, apakah kita mau kasih aja data mentah kita gitu. Jadi di situ ada milik spesimennya bahwa kita akan kasih nih kepada reviewer jurnal, kepada editor jurnal data mentahnya ini gitu. Jadi yang dikhawatirkan nanti mereka bisa mengolah data itu sendiri dan bikin publikasi lagi sendiri. Nah, itu. Oke, mungkin bisa dibaca. Nah, kita coba udah dapat pemahaman ya tadi tentang di mana aja potensi-potensi etik yang dapat terjadi. Nah, kalau misalnya kita lihat satu atau dua case lagi, ya. Hmm, nah, ini di
contoh pasien yang selanjutnya ya. Peneliti mau menggunakan sel Candida albicans. Jadi yang diambil kan sebenarnya sel jamur ya, tapi dari pasien HIV gitu. Selnya itu merupakan sampel yang udah diambil, udah tersimpan, bukan bukan dari pasien langsung gitu. Kira-kira isu etik apa yang bakal terjadi? Pertama, inform consent. Ada isunya di situ. Kalau misalnya ini sel udah di dalam biobank ya, udah di biobank nih judulnya. Apakah ada perlu kita inform consent lagi ke pasiennya satu-satu? Gimana menurut kalian? Ada yang berpendapat? Ini ada yang berdua-berdua ya di sini ya. Jasmine mau coba berpendapat, silakan Jasmine. Boleh salah, boleh benar. Ya, Bu. Kalau inform consent enggak, Bu. Soalnya kan udah disimpan dari itu biobanknya kan, Bu. Spesimen yang ada di biobank ya. Jadi memang kalau misalnya kalau kita bisa menelusuri dulu inform konsennya apa gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah dimintakan inform konsen lepas, artinya apapun spesimen yang diambil dari pasien HIV ini, baik itu sel jamur, sel apa, itu boleh digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya. Nah, itu harusnya ada berbunyi di awal ketika kita mengambil spesimen pasien. Tapi ternyata kalau misalnya dia memang mengambil sel, tapi dia mau mengolah data kaitannya dengan kematian pasien HIV ini, misalnya gitu. Nah, atau dia mengaitkan dengan sesuatu yang berujung kepada data pasiennya kembali, bukan selnya aja. Nah, ini dia harus minta inform consent. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa iya, bisa tidak, tergantung dari metode penelitiannya apa dan data apa yang akan dia buka dari hasil penelitiannya itu. Oke, untuk kerahasiaan subjek, gimana? Kerahasiaan subjek gimana? Ada yang berpendapat? Ini udah jelas pasien HIV ya. Jadi nggak HIV aja udah masuk ke dalam aspek etik, apalagi sakitnya HIV yang sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang tabu juga untuk kita ungkap gitu ya. Kemudian kerahasiaan dokter pasien. Nggak ada sebenarnya karena kita nggak ada hubungan dokter pasien di sini ya. Tuh. Hubungannya adalah antara peneliti, jadi researcher dengan partisipan. Tapi di sini pun partisipannya kalau misalnya tadi balik lagi kalau dia tidak mengolah data klinis maupun data demografis pasien lagi, maka nggak ada isu etik terkait kerahasiaan researcher dan investigator dengan partisipan, nggak ada. Kemudian subjek yang vulnerable, subjeknya vulnerable apa maksudnya rentan gitu, jadi dia nggak bisa nolak untuk bilang enggak. Di kondisi ini ada nggak? Enggak juga ya. Jadi di aspek vulnerable-nya enggak, karena balik lagi tadi kita tidak mengolah data langsung atau primer dari pasien. Jadi dan sudah diambil gitu loh, selnya udah di bank jaringan atau di bank biobank gitu. Jadi nggak ada vulnerabilitasnya. Vulnerable itu menjadi isu sendiri ya terkait dengan orang-orang yang tidak berdaya. Misalnya anak, ya anak ketika dia mau diambil tumornya atau apa tuh dia nggak tahu juga, nggak ngerti juga mau diapain dan seterusnya. Jadi pasti kemungkinan diokein gitu, maksudnya kayak setuju aja tuh besar, kecuali kita memintakan kepada orang tuanya yang punya
pemikiran yang lebih jauh gitu ya, mau diapain data dan juga spesimen anaknya gitu. Kemudian pasien vulnerable lagi adalah eh, itu tadi dia bergantung kepada dokternya. Misalnya dokternya sudah kita pengaruhi ya untuk iya dok, ini nanti dokter bisa dapat untung nih dari penelitian ini segala macam. Kemudian dia yakin pasiennya nggak akan nolak kalau dia yang minta. Nah, di situ itu subjek vulnerable. Tapi kalau misalnya yang minta izin atau yang menyampaikan inform consent-nya adalah si peneliti, jadi dokternya hanya sebagai ini ya kayak membuka ruang. Jadi silahkan nanti di inform consent akan dijelaskan, diinform atau diberikan informasi oleh peneliti atau tim peneliti atau asisten peneliti nanti di luar dari apa ya itu namanya tadi peran atau pengaruh si dokternya. Jadi kalaupun dia menolak, dia masih tetap diobatin sama dokternya gitu. Tidak, oh kalau dia nolak nih kamu nggak saya obatin lagi. Nah, nggak kayak gitu. Jadi itulah subjek vulnerable yang banyak sekali jebakan di sini untuk peneliti. Karena apa? Karena kita tuh kayak pengen cepat selesai penelitiannya, pengen dapat subjek yang banyak gitu. Dan cenderungnya adalah memanfaatkan orang-orang yang vulnerable ini. Jadi nyari nyari orang yang kemungkinan kecil nolak gitu ketika kita menjelaskan penelitiannya. Nah, di situ itu hati-hati kepada orang-orang yang tak berdaya, itu orang-orang yang paling dilindungi oleh etik ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang vulnerable ini, biasanya komite etik akan lebih lebih tajam lagi menanyakan terus pasiennya dapat apa, pasiennya bagaimana. Karena itu tadi kalau dia nolak bakal diapain, nah kayak gitu. Jadi harus ada komite yang ikut mengawal supaya orang-orang vulnerable ini nggak jadi korban kelinci percobaan saja. Oke ya, kira-kira bisa ya membedakan antara penggunaan atau aspek etik pada spesimen yang primer atau yang sekunder. Contohnya yang pertama tuh yang primer. Yang ini tuh, eh, nah ini tuh penelitian yang menggunakan sisa jaringan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita tujuan awalnya tidak untuk penelitian, jadi memang untuk terapi pasien atau untuk pemeriksaan HB. Nah, tapi kita akan gunakan lebih lanjut lagi. Nah, itu biasanya eh, apa namanya? Kita bisa dianggap ini data 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 sekunder dan juga primer ya, karena ada data rekam medis yang harus kita ambil. Nah, jadi beberapa penelitian metodenya bisa lain-lain dan bisa punya aspek etik yang berbeda karena kondisi hubungan dokter dan pasien ataupun hubungan peneliti dan partisipan itu mempengaruhi bagaimana spesimen itu bisa diambil dan bisa digunakan untuk penelitian. Oke, ini beberapa referensi yang bisa kalian telusurin ya terkait dengan etik. Etik ini usianya udah lama, makanya ada referensi yang masih 2016 gitu. Karena memang salah satunya di-trigger oleh Carla tadi itu ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Eh, Waktunya udah mau habis juga ya. Saya harap untuk perkuliah kita, ini kan sebenarnya topiknya di pengantar ya. Nanti kan kalian akan praktikum gitu ya di biobank di lab PDRPI maupun di M Jamil gitu. Apa-apa yang berkaitan dengan data tadi ya saya tonjolkan sekali. Kalian akan kebuka tuh nama pasiennya siapa gitu, akan tahu kodenya itu di label dari mana sampelnya dan segala macam. Harap menjaga atau ikut menjunjung tinggi aspek etik ini ya, terutama privasi, kerahasiaan, dan penggunaan spesimennya gitu. Jadi kalau misalnya kalian terlibat dalam penelitian yang menggunakan sisa jaringan atau sisa spesimen, nah kalian harus pastikan dulu apakah ada orang yang bakal apa istilahnya itu ngeklaim atau bakal mempermasalahkan penggunaan datanya ataupun spesimennya di kemudian hari gitu. Jadi harus clear dulu baru kita berani menggunakannya untuk penelitian kita. Oke.
Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin karena saya harus rapat juga ya, saya mohon maaf. Karena waktunya juga terbatas, kita ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Dokter Rizky, ada janji sama kalian minggu depan? Yang ngatur jadwal selalu ini ya, siapa tadi? Self, udah keluar. Siapa? Sylvie, siapa? Pengelola kelompok ini siapa? Stevie, Bu. Siapa? Stevie, Bu. Oh, kayak jaringan saya delay ya. Suara kalian tuh putus-putus. Oke lah, jadi untuk pertemuan kali ini eh, kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terima kasih tadi sudah hadir sesuai jadwal. Nah, ke depan eh, kita akan usahakan untuk offline ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu karena kita akan ketemu.